kelanjutan video kita. Ya, Ibu harapkan kamu semua tetap dalam keadaan sehat, terus tetap bisa menyimak pembelajaran kita masih seperti biasa lewat video dulu ya. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu biar pembelajaran kita hari ini bisa kamu serap dengan baik dan kamu lebih fokus ya. Ya, baik, doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran sama dengan saya, Ibu Ratna, itu pembelajaran matematika. Nah, bedanya ini kita sudah melewati mid semester, Nak. Nah, artinya kamu harus punya persiapan juga tetap untuk persiapan menghadapi ujian semester, ya. Baik. Nah, ini kamu bisa lihat yang kita pelajari saat ini yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, di sini juga ada Ibu sajikan untuk kompetensi dasar dan indikator yang mau kita capai. Apa saja sih yang mau kita pelajari? Iya, dalam pembahasan relasi dan fungsi ini. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu kita biar pembelajaran cepat kita mulai, ya, fokus lagi. Semoga kamu bisa memahami video yang Ibu berikan lewat pembelajaran kali ini ya, lewat video ini juga. Baik, kita mulai ya, Nak ya. Saksikan penjelasan Ibu lewat video ini. Oke, kita masuk dalam materi relasi dan fungsi. Yang pertama itu relasi. Relasi adalah hubungan satu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Nah, relasi ini Nak dapat dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurut, yang ketiga dengan diagram kartesius. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal saja. Ada 4 orang anak yaitu Teja, Siti, Khadijah, dan Imel. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Teja menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Khadijah menyukai warna pink, dan Imel menyukai warna ungu. Buatlah dalam bentuk yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurut, dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Nah, untuk menjawab ini kita jawab dulu yang pertama. Dalam bentuk diagram panah, kita pakai pemisalan. Kita misalkan himpunan A, yaitu nama orangnya yang mau kita buat jadi subjeknya, yaitu Teja, Siti, Khadijah, dan Imel. Kemudian himpunan B, yaitu warna favorit mereka merah, pink, dan ungu. Nah, ini dia kita buat dalam bentuk dua himpunan, ini A dan ini B. Oke, ini mau kita hubungkan sesuai soal tadi. Si Teja menyukai warna merah. Kita hubungkan Teja dengan merah buat tanda panahnya. Kemudian Siti menyukai warna ungu. Kita hubungkan lagi Siti dengan ungu. Kemudian Khadijah menyukai warna pink. Kita hubungkan dengan pink. Kemudian yang terakhir Imel menyukai warna ungu. Nah, inilah dia diagram panahnya. Sudah. Nah, ini himpunan A. Himpunan A ini disebut juga dengan nama domain. Domain itu artinya adalah daerah asal ya, Nak ya. Kemudian kodomain itu disebut juga dengan daerah kawan. Jadi daerah asal tadi mau kita hubungkan dengan si daerah kawan dari A ke B. Nah, relasi itu kan hubungan. Jadi kalau kita buat nama relasi dari A ke B, ini dia. Nama relasinya adalah menyukai warna. Inilah hubungan himpunan A ke himpunan B, menyukai warna. Kemudian yang tanda panah ini berarti ada 3 ya, ada merah, pink, dan ungu. Ini disebut sebagai range atau hasilnya. Oke, jadi yang kamu ingat ada 3. Yang pertama domain, daerah asal. Yang kedua kodomain, daerah kawan. Dan yang hasilnya itu adalah range. Oke, kita lanjut ke yang B. Nah, untuk yang B yaitu himpunan pasangan berurut. Tinggal kamu urutkan saja. Jangan lupa dibuat tanda kurung kurawalnya, kemudian kurung biasa. Tadi Teja, dia menyukai warna merah, berarti pasangkan Teja dengan merah. Tutup, kemudian buka lagi yang baru. Siti menyukai warna ungu.
Kemudian selanjutnya itu ada Khadijah. Khadijah tadi menyukai warna pink. Dan yang terakhir ada email. Email menyukai warna ungu. Oke, kita tutup dengan kurung kurawal juga. Jadi inilah dia himpunan pasangan berurutannya. Tinggal kamu buat saja. Sudah? Tinggal kamu urutkan saja. Jangan lupa tanda dia menyatakan sebuah himpunan itu adalah dibuka dengan tanda kurung kurawal. Oke, kita lanjut yang bagian C. Nah, yang selanjutnya yang bagian C kita buat dalam bentuk diagram kartesius. Oke, kamu ingat materi sebelumnya, video pembelajaran kita ada belajar tentang koordinat kartesius, di mana garis yang mendatar ini dinamakan sumbu X. Kita misalkan di sini sebagai himpunan A. Kemudian garis yang tegak lurus ke atas ini kita misalkan dengan himpunan B yang biasa kamu ingat atau kamu pelajari itu dalam video kemarin, itu adalah sumbu Y. Sudah, kita hubungkan yang tadi. Teja menyukai warna merah. Tinggal kamu tarik garis saja, garis putus-putus. Kemudian tempat bertemunya mereka disebut sebagai titik koordinatnya. Kemudian yang Siti menyukai warna ungu. Tarik juga garis putus-putus, kemudian dihubungkan. Kemudian Khadijah menyukai warna pink. Ini dia pinknya. Kita arahkan ke Khadijah. Ini titiknya. Kemudian yang terakhir email menyukai warna ungu, sama seperti si Siti. Oke, kita tarik. Oke, inilah dia dalam bentuk diagram kartesius. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi. Fungsi itu merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat hanya satu kali dengan anggota himpunan B. Oke, kamu pahami ya? Kalau tadi di relasi itu dia hanya mengatakan sekadar hubungan dari himpunan A ke himpunan B, tidak ada kata-kata tepat satu kali. Ini harus kamu garis bawahi. Di sini ada kata-kata tepat satu kali. Berarti dia tidak boleh lebih dari satu, dari A ke B. Nah, untuk membedakannya kita lihat di bawah, ini relasi OR fungsi. Sudah lihat A, B, C, dan D. Kita misalkan saja dengan himpunan A. Kemudian 1, 2, 3 kita misalkan dengan himpunan B. Nah, ternyata si A itu memasangkan tepat satu kali di himpunan B, kemudian B dipasangkan tepat satu kali juga, C juga, D juga maksudnya. Sudah. Nah, ini apakah relasi? Ya, sudah jelas ini adalah relasi karena dia punya hubungan. Kemudian apakah ini fungsi? Kita lihat, benarkah setiap anggota A hanya punya satu pasangan di B? Nah, ternyata jawabannya iya, maka ini juga merupakan fungsi. Oke, next kita lihat yang selanjutnya, yang kedua. Kita misalkan ini himpunan D dan ini misalnya himpunan E. Sudah, kita buat saja misalnya ini nama relasinya menyukai. Oke, Desi menyukai bakso, tapi Desi juga menyukai burger. Kemudian Dinda menyukai mie, Doni menyukai mie, Dodi menyukai mie. Sudah, kita lihat. Ini sudah pasti relasi karena sudah ada hubungannya yaitu menyukai. Kemudian apakah ini fungsi? Kita lihat ya. Desi memilih dua di himpunan E. Dia menyukai bakso dan dia juga menyukai burger. Kemudian si Dinda, Doni, dan Dodi hanya menyukai mie satu saja. Kita lihat definisi yang tadi, hanya tepat satu kali. Jadi tidak boleh lebih. Karena di sini Desi punya pasangan di E 2, menjadi 2 pasang ya. Desi bakso, kemudian Desi burger, maka ini tidak merupakan fungsi. Oke, itu perbedaannya ya nak ya, bisa kamu pahami ya. Kita masuk ke dalam materi yang selanjutnya, yaitu mengenai notasi fungsi dan bagaimana cara menghitung nilai fungsi ya.
Oke, kita masuk dalam notasi fungsi. Fungsi itu sebenarnya punya definisi sama dengan pemetaan. Jadi ini kalau dituliskan seperti ini, f titik 2x tanda panah 2x tambah 1, itu cara membacanya. Fungsi f memetakan x ke 2x tambah 1. Ini dia ya cara membacanya. Kita langsung saja masuk contoh soalnya biar kamu lebih paham. Diketahui fungsi f memetakan x ke 3x tambah 3 pada himpunan bilangan bulat, maka tentukanlah rumus fungsi. Oke, kita mau menentukan rumus fungsi. Nah, kalau fungsi f memetakan x itu dibuat dalam rumus fungsinya seperti ini. F buka kurung x ya. Ke atau tanda panah itu kita ganti dengan tanda sama dengan, kemudian kita tuliskan saja 3x tambah 3. Inilah dia rumus fungsinya. Kemudian yang B, kamu disuruh menghitung. Ini sekalian saja ya, kita mempelajari notasi fungsi sekaligus mencari nilai fungsinya. Oke, F3. Nah, lihat yang A tadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 3x tambah 3. Artinya, kamu tuliskan saja ke bawah rumusnya tadi. Nah, karena dia bilang F3 berarti iya, 3 ini adalah X. Kamu tinggal ganti saja. F3 sama dengan 3 dikali 3 ditambah 3. 3 kali 3, 9. 9 tambah 3, 12. Oke. Kemudian yang C, bayangan negatif 2 oleh F. Bayangan negatif 2 oleh F kita buat dulu dalam bentuk matematikanya, berarti F negatif 2. Bayangan negatif 2 oleh F. F-nya kita buat dalam huruf kecil ya, tidak boleh huruf besar. Oke, kita buat lagi. Rumus fungsinya yang tadi masih sama, soal yang pertama. Fx sama dengan 3x tambah 3, artinya bayangan negatif 2 oleh F berarti nilai X-nya sama dengan negatif 2. Tinggal kamu ganti saja 3 dikali negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena nilai X-nya negatif 2. Ditambah 3. Kemudian 3 kali negatif 2 itu hasilnya adalah negatif 6. Tulis di sini. Ditambah 3. Negatif 6 tambah 3. Ingat pelajaran kelas 7, operasi hitung bilangan bulat. Berarti iya hasilnya negatif karena di sini negatif lebih besar. Iya, negatif 3. Oke, selanjutnya nilai F untuk X negatif 4. Kamu tulis lagi F X-nya negatif 4, berarti F negatif 4. Oke ya. Sudah, rumus yang tadi ingat, Fx sama dengan 3x tambah 3. Berarti ya masukin 3, kemudian X-nya ganti dengan negatif 4 ditambah 3. 3 dikali negatif 4, negatif 12, kemudian ditambah 3. Sama seperti yang tadi, karena negatif lebih besar maka hasilnya negatif. Oke. 12 dengan 3, 9 ya. Maka hasilnya negatif 9. Nah, selanjutnya yang E, nilai X untuk Fx sama dengan 6. Nah, ini kebalikannya. Tadi kamu disuruh hitung nilai Fx-nya, kalau sekarang cari nilai X-nya. Karena yang dia tanya adalah Fx. Oke ya, kita tulis saja lagi. Rumus fungsinya Fx sama dengan 3x tambah 3. Ganti nilai Fx dengan 6. Tulis di bawah Fx. Oke. Kemudian 3x tambah 3. Sudah? Nah, ini kan konstanta. Ini juga konstanta. Ingat lagi pelajaran kelas 7 kamu. 6 dekatkan dengan 3. Karena 3 menyeberang kemari melewati tanda sama dengan, berarti yang tadinya positif berubah jadi negatif. Sama dengan 3x. Ibu tarik kemari ya. Sudah. Maka 6 kurang 3 hasilnya 3 sama dengan 3x. Maka x sama dengan 3/3, yaitu hasilnya adalah 1. Oke ya. Nah, yang terakhir nilai A jika FA sama dengan 12 ya. Tadi rumusnya kan Fx sama dengan 3x tambah 3. Nah, sekarang kenapa ya Bu? Ini soalnya jadi A. Caranya mudah sekali, kamu tinggal ganti saja nilai x dengan A. Berarti FA sama dengan, gantikan x ini dengan A. Artinya ini bentuknya menjadi 3A tambah 3. Oke ya, gak ada masalah. Karena sudah sama dengan yang ada di soal ini. Sudah? Kemudian yang dia tanya, kalau tadi yang dia tanya X,
Ini yang dia tanya adalah A, berarti kita pakai yang ini saja ya, sejalan dia dengan soalnya. FA 12 berarti letakkan di bawah FA, sama dengan ini tetap 3A tambah 3. Oke, ingat yang seperti tadi, karena ini konstanta, ini juga konstanta, satukan mereka karena mereka sejenis. 12 ini yang tadinya positif berubah jadi negatif, menyeberangi tanda sama dengan ini 3A, 12 kurang 3 hasilnya 9. Kemudian ini 3A, maka A sama dengan 9/3 yaitu 3. Oke, inilah dia hasilnya. Oke, cukup ya. Jadi kalau kamu kurang jelas, boleh kamu lihat kembali, review kembali ya nak ya dari atas, biar kamu lebih maksimal lagi pemahamannya, biar lebih baik lagi. Oke. Baik anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu jelaskan, apa yang sudah kamu dengar dan saksikan bermanfaat buat kamu semua, menambah ilmu kamu dan bisa kamu gunakan ya untuk pengerjaan LK biar hasilnya lebih maksimal. Oke. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih ibu ucapkan. Jangan lupa kalau kamu merasa belum paham apa yang ibu sampaikan tadi, silakan review kembali untuk memaksimalkan pemahaman kamu. Oke, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap jaga diri kamu, jaga kesehatan kamu. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Terima kasih.